Dimulai, Ustaz? Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut, insya Allah kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada hari ini kita bertemu kembali dalam majelis subuh virtual yang rutin kita laksanakan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, jamaah majelis subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita murojaah salah satu surat yaitu surat At-Tin. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahu nazim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya pertemuan kita dengan membaca salah satu surat yang berada dalam Al-Quran, mudah-mudahan menambah keberkahan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih pada para jemaah majelis subuh virtual yang selalu istiqomah mengikuti kajian setiap Sabtu pagi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan didukung oleh komunitas Tahajud Qol Indonesia dan Sawung Mirza. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk pada kegiatan inti, yaitu kajian atau tausiah dengan tema Tazkiyatun Nafs yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Fauzi Bahres. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Jamaah majelis subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, yang kita berkumpul di dalamnya untuk mendapatkan nutrisi, mendapatkan asupan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Hanya Allah yang menjadi sandaran kita, hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat kita meminta. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, memberikan keberkahan atas waktu kita semua, usia kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan berbagai ketaatan, menjauhi berbagai dosa, dan semoga Allah tutup usia kita semuanya dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nafas, yaitu satu kajian yang mengantarkan kita untuk berusaha untuk membersihkan diri, memperbaiki diri, menyucikan diri, mengembangkan diri, menumbuhkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas sebelumnya terkait dengan Tazkiyatun Nafas, yaitu yang pertama adalah taubat. Kita membahas masalah taubat sebagai satu pintu pertama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa dosa dan maksiat telah menjauhkan kita dari Allah. Maka jalan pertama kalau kita ingin kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini kaitan dengan tazkiyatun nafas adalah kaitan dengan zikrul maut, ingat pada kematian. Jadi salah satu cara yang sangat efektif untuk memperbaiki diri adalah ingat mati. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali, apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman di mana banyak orang yang lalai, banyak orang yang alpa, banyak orang yang cenderung hidupnya hedonis, hanya melulu terkait dengan dunia. Ya, hobinya kaitannya dengan dunia, kesenangannya kaitan dengan dunia, kesibukannya kaitannya dengan dunia. Semua waktunya dihabiskan untuk dunia atau sebagian besarnya untuk dunia. Banyak orang yang sekarang ini hidupnya permisif, ya, serba boleh untuk memuaskan nafsunya, untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya. Ya, apalagi terpaan dunia yang begitu hebat. Ya, akhirnya orang tidak lagi peduli dengan halal dan haram. Maka dalam kondisi yang semacam ini, di mana kita melihat itulah arah kehidupan banyak manusia, maka mengingat mati, mengingat akhir dari kehidupan kita adalah satu obat agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab yang membuat orang kehilangan arah dan menghalalkan segala cara adalah ketika lupa mati, lupa hisab, lupa bahwa di sana ada sorga dan neraka. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau perhatian manusia hanya tertuju kepada dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, lalu seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia
dan tidak ada lagi kehidupan sesudah kematiannya, maka ini adalah sumber petaka. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah taala misalnya mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin. Tidak boleh demikian kata Allah. Jangan seperti itu hidup kalian. Ya, kalian telah mendustakan hari pembalasan. Kalian ingkar kepada adanya kiamat. Tidak percaya bahwa nanti ada saat-saat semua amal kita dibalas oleh Allah. Itulah yang membuat manusia hidup dalam gelimang dosa dan maksiat. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaba, yang membuat mereka menyimpang jauh dari Allah karena mereka memang tidak berharap sama sekali ada hisab dari Allah. Mereka tidak percaya ada hisab dari Allah. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan innahu dhanna an la yahur. Mereka merasa, mereka yakin tidak akan mati. Nah, ini sebab begitu banyak manusia akhirnya hidup dalam kelalaian, dalam kealpaan ketika mereka tidak sadar ya dan tidak percaya adanya hari pembalasan dan tidak sadar bahwa dirinya akan hidup sementara di dunia. Ini yang menjadikan manusia kemudian menjadi orang-orang yang rakus terhadap dunia, fokus hanya kepada dunia, lupa untuk menyiapkan diri berbekal menghadapi saat-saat sesudah kematiannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, terkait dengan ingat kepada kematian ini, zikrul maut, manusia bisa dikategorikan dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak mau ingat kepada kematian. Bahkan benci kalau ada orang yang mengingatkan kepada kematian. Sebab itu dianggap akan merusak kenikmatannya, merusak kesenangannya, ya, merusak kenikmatan hidup di dunianya. Seakan-akan ia akan hidup selamanya di dunia, tidak akan pernah mati. Ya, padahal ini mustahil. Tapi itulah yang terjadi. Banyak orang yang tidak mau ingat pada kematian, tidak mau ingat pada hisab. Dan itu yang banyak terjadi, walaupun tidak terungkap dengan lisan, tapi cara mereka menjalani kehidupan menunjukkan ke arah sana. Ini tipe manusia yang pertama adalah yang tidak mau ingat mati, atau bahkan tidak pernah menyukai kalau ada orang yang mengingatkan kepada kematian. Yang kedua adalah orang yang ingat pada kematian, tetapi ingatannya sedikit. Ingatannya sangat sedikit. Kalau diingatkan kepada kematian, itu hanya terjadi pada saat dia mendengarkan ceramah, pada saat mendengarkan nasihat, pada saat ada kabar kematian tentang koleganya, temannya, baru dia ingat mati. Ya. Kalau dia mengantarkan jenazah, baru dia ingat mati. Ya, tapi keluar dari kuburan, keluar dari makbarah, mulai dia terbahak-bahak lagi, ya, mulai fokus pada dunianya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan apa yang telah dia lakukan dengan mengantarkan jenazah tadi tidak memberikan bekas sama sekali. Seakan-akan kematian itu hanya buat orang lain, ya. Hanya sesaat dia ingat mati, lalu kemudian sesudah itu hilang lagi ingatan pada kematian. Itu begitu cepat. Ya, begitu cepat kesadaran dan ingatannya berubah. Tidak ada athar, tidak tertanam kuat ingat mati itu dalam hatinya. Ini mewakili gambaran banyak manusia. Barangkali kebanyakan manusia berada dalam tingkatan ini. Tingkatan orang yang ingat mati tapi ingatnya hanya sedikit saja. Ya, hanya sesekali saja, hanya sebentar saja. Cepat melupakan. Nah, yang ketiga adalah tingkatan yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu tingkatan orang yang banyak ingat mati. Dan inilah yang sebetulnya diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab Nabi yang mengatakan dalam hadis yang sahih, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah ingat pada sesuatu yang bisa memutuskan, menghancurkan semua kenikmatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi yang menyuruh kita untuk banyak ingat mati adalah Nabi. Nabi menyuruh kita agar kita banyak ingat mati, jangan sedikit-sedikit. Jangan hanya sesekali, tapi terus ingatan tentang kematian itu harus tertanam dalam diri kita. Atau minimal sering ya membuat kita sadar bahwa kita akan mati pada saatnya. Nah, ini yang menjadi ciri dari orang-orang yang betul-betul kuat keimanannya kepada Allah, kuat keimanannya kepada hari akhir. Ya, ada kerinduan untuk menuju kepada jannahnya Allah, ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini, orang yang terus ingat pada kematian. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkait dengan ingat mati ini ada beberapa prinsip yang penting untuk kita pahami. Pertama, bahwa mati itu adalah satu keniscayaan. Mati itu adalah satu keniscayaan. Bahwa siapapun kita sebagai makhluk yang bernyawa, itu pada saatnya akan meninggal dunia. Pada saatnya akan mati. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa dielakkan. Semua manusia akan meninggal dunia. Disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ya, kita pasti mati. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Hanya tinggal menunggu giliran saja. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mau lari dari kematian, tidak mungkin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu pasti akan menghampiri kalian, kata Allah. Mati yang kalian takuti, yang kalian lari darinya, itu pasti akan menjumpai kalian, akan menghampiri kalian. Tidak ada tempat kita berlari dari kematian. Jadi kematian itu satu keniscayaan. Ya, bahkan manusia yang terbaik yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad, engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mati, apalagi kita semuanya pasti akan mati. Dan itulah satu realita kehidupan yang tidak bisa dielakkan. Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwa mati itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia untuk beberapa waktu. Ya, ada yang usianya mungkin baru lahir sudah meninggal dunia. Ada yang beberapa saat sampai 5-10 tahun meninggal dunia. Ada yang sampai belasan tahun, ya puluhan tahun. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya umur usia umatku ini antara baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, yang 80, 90 atau 100, itu hanya beberapa segelintir orang saja, tidak banyak yang semacam itu. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman, kematian adalah satu keniscayaan. Ya, yang kedua, bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Mati itu sangat dekat dengan kita semuanya. Ini mati ini adalah satu misteri. Jangan pernah kita menganggap mati itu masih jauh dari kita. Ya, masih lama. Jangan sampai kita punya pikiran yang semacam itu. Mati itu sangat dekat dengan kita semuanya. Jadi mati tidak tergantung pada usia. Ya, tidak tergantung pada usia. Tidak tergantung pada sehatnya seseorang atau sakitnya seseorang. Tidak tergantung pada kondisi seseorang. Ya, semua orang, ya bahkan kadang-kadang yang masih muda sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Ta'ala. Yang sedang sehat-sehatnya dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang kuat-kuatnya dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan saatnya seseorang akan dipanggil oleh Allah. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memprediksi.
Jadi kematian itu sangat dekat. Dan kalau sudah datang kematian itu tidak ada yang bisa menunda-nunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah tiba waktu ajal mereka itu, maka mereka tidak bisa menunda-nunda walaupun hanya sesaat, dan tidak bisa juga memajukan sesuai dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua rahasia, misteri. Ya, kadang-kadang ada orang yang kita anggap baru saja kita bicara dengannya. Lalu ketika berpisah sebentar, ternyata ada info orang tersebut sudah meninggal dunia. Ini misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrul maut ini sangat penting, teman sekalian. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam diri kita zikrul maut, ingat kita pada kematian, ingat pada kematian. Dan itu tanda Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya. Dan hati-hati juga, ya, hal yang juga sangat penting, hati-hati terhadap bisikan-bisikan setan. Setan biasanya menampilkan jurus taswif, menunda-nunda, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Biasanya setan berusaha untuk membuat manusia berpaling dari kematian karena merasa kematian itu masih jauh, ya, sehingga untuk melakukan amal soleh ditunda lagi, untuk bertaubat ditunda lagi, untuk menjauhkan dari dosa ditunda lagi, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah yang dipergunakan oleh setan untuk membuat manusia terus terkungkung oleh kehidupan dunia, lupa pada kematian. Ya, ini eh, hal yang mesti kita sadari dan kita hindari. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ikhwatal iman. Jadi ingat mati itu sangat penting sekali, karena ingat mati itu yang akan meluruskan orientasi hidup kita. Orang yang ingat pada kematian, insya Allah hidupnya akan lebih lurus. Ya, dia tahu arahnya mau kemana hidup ini. Ya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Ketika melenceng sedikit saja dan dia ingat pada kematian, dia kembali lagi kepada arah yang harusnya dia lewati, arah orientasi hidupnya, yaitu menuju kepada Allah, menuju kepada hisab, menuju kepada akhir dari kehidupan ini, yang di dalamnya kita akan mendapatkan satu kehidupan yang sangat-sangat menentukan bagi kita semuanya. Orang yang ingat pada kematian, insya Allah dia akan menata dan menguatkan imannya. Dia akan terus menumbuhkan imannya. Dan itu yang disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia akan mengusahakan dirinya untuk selalu dalam kondisi iman, Islam kepada Allah. Ya, karena khawatir ya meninggal dalam kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat pada kematian, insya Allah dia akan memperbanyak ibadahnya sebagai bekal-bekal dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal dia untuk menghadap kepada Allah, dia akan memperbanyak amal-amal ketaatannya kepada Allah. Orang yang ingat pada kematian, dia akan terus memperbaiki hubungan muamalahnya dengan sesama manusia, sebab dia sadar betul bahwa yang akan menjadi jalan keselamatan baginya adalah bagaimana kalau muamalahnya baik. Tapi na'udzubillah, orang yang meninggal dunia dalam kondisi punya konflik dengan fulan, bermusuhan dengan fulan, memutus silaturahim dengan fulan, na'udzubillah. Orang yang sering bermasalah muamalahnya dengan orang biasanya adalah orang-orang yang tidak ingat mati. Tapi kalau orang ingat mati, buat apa kita bermusuhan? Buat apa kita berkonflik? Buat apa kita punya banyak musuh dalam kehidupan dunia ini? Justru itu yang bisa menghalangi jalan kita menuju Allah. Biarpun ibadahnya banyak, biarpun sholatnya banyak, biarpun puasa sunnahnya luar biasa. Tapi kalau dia punya banyak musuh, menyakiti orang, zalim kepada orang, ya, maka itu bisa menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan jannahnya Allah. Nah, kalau orang ingat pada kematian, insya Allah dia tidak akan menampilkan egonya, tidak menampilkan, tidak akan mengutamakan nafsunya, tapi dia akan berusaha untuk mengalah, memaafkan, yang memaklumi, dan terus berusaha untuk berbuat baik kepada orang, sehingga muamalahnya menjadi baik. Orang yang
ingat pada kematian, insya Allah dia akan berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi satu kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat pada kematian, insya Allah dia senang berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan itu. Dia bantu orang, dia senyum kepada orang, dia berkata-kata baik kepada orang. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talak. Walaupun hanya sekedar bermuka ceria, siapa tahu justru itu yang akan membuat dia selamat di akhirat. Sebagaimana ada seorang wanita yang banyak melakukan maksiat, tapi karena pernah dia memberikan minum seekor anjing dengan tulus, dengan penuh cinta kasih sayang, itu mengantarkan dia selamat. Kita tidak tahu amal-amal yang mana yang diterima dan membuat kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Yang penting kita perbanyak amal. Orang yang ingat mati akan banyak melakukan amal. Nah, ini yang membuat kita faham. Banyak orang mengatakan barangkali kalau ingat mati menjadi tidak semangat dalam hidup. Kalau ingat mati menjadi tidak bergairah dalam menjalani usaha. Itu salah besar. Justru orang yang ingat mati itu adalah orang yang harus lebih semangat. Karena dia sadar bahwa di dunia dia harus banyak memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia akan lebih semangat beribadah, dia akan lebih semangat berusaha, dia akan lebih semangat bekerja. Tapi bekerjanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berniaganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berusahanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menghalalkan segala cara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qamatis sa'ah atau in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Kalau kiamat itu akan datang sementara di tangan kalian masih ada tunas kurma yang bisa kalian tanam, maka tanamlah. Ya, ini menunjukkan bahwa selama masih ada kesempatan dan kita tahu apa yang kita lakukan di dunia ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan sesudah mati kita, maka orang yang semacam ini akan banyak berkarya, akan banyak berbuat, akan banyak beramal, akan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa memutuskan segala kenikmatan yaitu al-maut, karena itu yang akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ikhwatal iman, ingat mati itu eh, dibutuhkan oleh semua kita, siapapun kita. Ya, para ulama, para asatidzah, para guru itu perlu ya dan penting ingat mati. Sebab kalau tidak bahaya sekali. Ya, kita lihat banyak yang kadang-kadang satu dengan yang lain, Ustadz ya, saling serang, tidak akur. Apa yang mau dicari dari itu semuanya? Kalau ingat mati, insya Allah mereka tidak ada lagi yang akan mereka jadikan sebagai bahan persaingan kecuali bersaing dalam kebaikan, bersaing dalam mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Demikian pula dibutuhkan oleh para pebisnis, oleh para pengusaha. Kalau mereka ingat mati, maka tentu mereka akan berhati-hati, menjaga muamalah dengan saudaranya, mencari keuntungan tapi mencari keuntungan dengan cara yang benar, mencari keuntungan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Tidak mau dia menyikut saudaranya, tidak mau dia membuat atau melakukan sesuatu yang merugikan saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Dibutuhkan oleh semuanya, oleh para pebisnis, oleh para pengusaha, oleh para politisi. Apalagi sekarang sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa pentas pemilu dan seterusnya, yang kadang-kadang seringkali menghalalkan segala cara. Tapi kalau dia ingat mati, apa sih yang dicari? Kekuasaan hanya sebentar. Kekuasaan harus menjadi jalan, sarana kita untuk mendapatkan ridha dari Allah. Bukan kekuasaan itu sebagai tujuan akhir kita. Bukan itu. Kekuasaan hanya sarana saja. Dan karena itu tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Tapi harus dengan cara-cara yang benar. Betapa banyak para politisi yang baru naik sudah dipanggil oleh Allah. Baru naik sudah mati. Sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tinggalkan? Ya, sungguh rugi orang-orang yang berambisi hanya melulu kepada dunia,
lupa berbekal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati ini dibutuhkan juga oleh para pelaku seni, oleh para semua lapisan masyarakat, termasuk dibutuhkan oleh suami istri, ya, sangat sangat membutuhkan. Kalau dua-duanya ingat pada kematian, suami ingat mati, istri juga ingat mati, masya Allah. Dan itu yang kadang-kadang itu yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau setiap anggota keluarga ingat bahwa mereka akan mati, maka mereka akan membangun keluarganya di atas landasan yang kokoh yang akan membuat mereka tidak hanya berkumpul di dunia tapi berkumpul di akhirat. Ini ikhwafillah rahmatullah. Jadi ingat pada kematian ini akan membuat kita bisa memposisikan dunia dengan baik dan benar, memposisikan dunia dengan tepat, ya, tidak rakus kepada dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, tapi dia sadar bahwa di dunia dia hanya mengontrak saja selama beberapa tahun ada di dunia, tapi tempat akhirnya adalah akhirat. Ya, tempat akhir adalah akhirat, tempat abadi adalah akhirat. Itu yang disebutkan oleh Allah. Karena itu, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita disuruh untuk mencari akhirat, orientasi kita akhirat. Sebab itulah negeri kita yang hakiki, yang sebenarnya. Adapun dunia, Allah hanya sekedar mengatakan wala tansa nasibak. Ya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Hanya itu yang disebutkan oleh Allah. Hanya sekedar tidak melupakan dunia. Dunia tetap tidak boleh dilupakan. Tapi orientasi akhirnya adalah akhirat. Itu yang harus menjadi orientasi akhir kita. Nah, itu yang akan membuat kita bisa bahagia. Jadi dari sekarang kita rancang kehidupan kita. Seperti apa yang kita inginkan, kehidupan akhirat kita. Bangunan seperti apa yang kita inginkan dari akhirat kita. Istana seperti apa yang kita inginkan dari akhirat kita nanti. Itu harus dimulai dari sekarang. Dari amal kita, dari ibadah kita, dari aktivitas kita. Insya Allah itu yang akan menjadikan kita punya tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kita untuk beramal yang hasilnya akan kita petik dan akan kita panen nanti di akhirat. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa indah kalau orientasi orang semuanya kepada akhirat. Ya, dia ingat mati, dia ingat akhirat, dan itu yang akan membuat kita insya Allah selamat. Ya, coba seandainya manusia ingat terus kepada akhirat ini, insya Allah akan menjadi satu kebaikan, dan itu yang akan membuat dia bahagia dunia dan akhirat. Ikhwafillah rahmatullah. Kalau kita bicara tentang ingat mati, karena seringkali kita lupa pada kematian ini, maka harus ada sarana-sarana agar kita punya simpanan ingat mati yang cukup banyak. Artinya kita punya eh, kemampuan untuk ingat mati secara baik, gitu ya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita ingat pada kematian ini, ya, terus bisa ingat pada kematian? Para ulama mengatakan di antaranya adalah dengan memposisikan dunia secara tepat, bahwa jangan kita terlalu gembira kalau mendapatkan nikmat dunia, ya, jangan juga terlalu sedih kalau mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, ya, karena itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini memang sengaja dibuat keruh semacam itu oleh Allah, ya, agar kita tidak punya ikatan mati dengan dunia, tidak punya ikatan yang kuat dengan dunia. Ya, jadi Allah Ta'ala mengatakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih, ya, dengan sesuatu yang luput dari kalian, dan kalian tidak terlalu gembira kalau kalian mendapatkan nikmat dari Allah. Biasa saja kalian bergembira sewajarnya, bergembira karena Allah memberikan nikmat itu, tapi bukan karena dunianya, tapi karena Allah yang memberikan kepada kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan dunia ini dengan cara yang tepat. Ya,
luar biasa, misalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumahnya, lalu melihat Rasulullah tidur di atas tumpukan jerami, ya, sehingga membekas di wajah Nabi, membekas di punggung Nabi, itu tumpukan jerami itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sampai semacam ini kondisimu, kenapa engkau tidak minta kepada Allah seperti Kaisar di Romawi hidup dalam gelimang dunia, Kisra di Persia hidup dalam gelimang dunia. Kenapa engkau semacam ini hidupnya, tidak meminta kepada Allah agar diberikan hidup yang lebih baik dan seterusnya. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bisa hidup dalam kondisi mewah, hidup dalam kondisi bergelimang dunia, tapi beliau justru mengatakan, mali walid dunia. Ya, apa urusannya aku dengan dunia ini? Ya, dunia ini tidak lain. Ya, aku ini hidup di dunia hanya seperti seorang yang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon. Istadhalla tahta syajaratin, thumma raha fatarakaha. Dia bernaung sebentar di bawah pohon, lalu istirahat, sesudah itu dia tinggalkan pohon itu. Itulah hakikat dari kehidupan dunia, kata Nabi. Sehingga Nabi tidak mencintai dunia dengan cinta yang luar biasa, biasa-biasa saja. Dan ini yang harus kita lakukan. Artinya setiap kali mendapatkan nikmat dunia, ya kita syukuri nikmat dunia, tapi kita sadar dia tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia fana. Ya, jangan sampai kita posisikan semua nikmat ini kekal. Hanya sebentar. Kita lihat rumah kita akan kita tinggalkan. Kita lihat mobil kita akan kita tinggalkan. Kita lihat fasilitas di sekitar kita, semua akan kita tinggalkan. Itulah cara kita untuk ingat pada kematian. Lalu agar ingatan kita pada kematian kita kuat adalah kita ingat juga teman-teman sejawat kita, kolega kita, keluarga kita, famili kita, kenalan kita, ya bahkan guru-guru kita barangkali sudah banyak yang meninggal dunia. Kita ingat ya kita akan menyusul mereka juga. Ternyata sudah banyak dari orang-orang kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian cara yang lainnya untuk ingat mati adalah kita ingat betapa orang-orang yang dulu sukses, orang-orang ternama yang sukses mengumpulkan harta sebagai orang-orang kaya atau sukses dalam jabatannya, kekuasaannya, punya jabatan yang tinggi atau sukses sebagai orang yang terkenal, populer ya di bidang seni atau di bidang yang lainnya. Ternyata sekarang itu sudah tidak ada lagi. Mereka hanya tinggal nama, tinggal kenangan. Ya, dan itulah kehidupan dunia. Sebentar kita melintas, lalu kemudian hilang dari pentas dunia. Ya, dan itulah yang juga akan terjadi pada diri kita. Kemudian agar kita ingat mati, hendaknya kita membiasakan diri untuk mengantar jenazah. Karena ini penting, mengingatkan kita terus pada kematian. Kita ingat kalau sampai kubur, betapa banyak orang yang sudah meninggal. Dan kita akan menunggu saat-saat yang sama semacam itu. Ya. Di antara cara kita ingat mati adalah menjenguk orang-orang sakit di rumah sakit. Ada saat-saatnya, ada waktunya. Kita menyempatkan waktu kita untuk menjenguk orang-orang sakit agar kita muncul perasaan peka, ya, perasaan halus, sensitif bahwa kita juga ya adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Manusia juga akan sampai pada kondisi-kondisi yang semacam itu dan berujung pada kematian. Atau salafun saleh punya waktu-waktu tertentu untuk ziarah kubur, ya. Ya, dan itu yang disebutkan oleh Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah, ini beberapa hal yang penting untuk kita lakukan agar kita terus ingat pada kematian untuk melembutkan hati kita semuanya. Dan ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita ingat pada kematian, kemudian ingatan tersebut kuat dalam diri kita sehingga mendorong kita untuk
bertaubat, untuk berbuat baik, untuk menghindari dosa, menghindari maksiat, maka insya Allah itu alamat kita akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Dan itu yang akan menjadi satu kebahagiaan dan kesuksesan kita semuanya. Perolehan terbaik kita setiap manusia adalah ketika mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya akhir yang baik dari kehidupan kita. Nah, ini ikhwafillah kaitan dengan tazkiyatun nafas pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita berusaha untuk ingat pada kematian dalam pengertian yang positif. Ya, pengertian yang positif yaitu ingat yang mengantarkan kita untuk banyak berkarya, banyak berbuat, banyak beramal untuk hari-hari yang sangat menentukan dari kehidupan kita, yaitu untuk kehidupan sesudah mati kita semuanya. Wallahu alam, ini yang bisa dijadikan sebagai renungan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya tentang tazkiyatun nafs di bagian yang kedua. Bagian pertama tentang taubat, dan pada hari ini kita membahas tentang zikrul maut atau mengingat kematian. Baik, pada jemaah, dipersilakan bagi para jemaah yang jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung di kolom komentar, kolom chat, atau dengan raise hand. Mungkin Ustadz, sebelum dari para jemaah sambil menunggu, ada pertanyaan Ya, dari saya, Ustadz. Tadi ya, disebutkan silakan. ada tiga tingkatan orang mengingat mati. Yang pertama itu orang yang benci kalau diingatkan tentang kematian, karena dirasa itu menghilangkan kesenangan yang sudah dia usahakan selama di dunia begitu. Yang kedua, orang yang sedikit mengingat mati tapi sedikit gitu. Dia mengingat mati ketika eh, mendengar ceramah atau ketika melihat eh, pengantaran jenazah begitu ya. Nah, yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati atau sering. Nah, untuk orang yang banyak mengingat mati itu porsi atau waktunya dikatakan sering itu seperti apa, Ustaz? Karena kan di era yang sekarang dinamis begitu ya, serba cepat, kita juga kadang mengingat mati yang tadi yang masuk kategori yang kedua begitu, ketika mendengar ceramah diingatkan kembali baru mengingat mati begitu, atau melihat eh, pengantaran jenazah kita mengingat mati gitu. Nah, untuk kita masuk ke kategori yang ketiga, orang yang sering atau banyak mengingat mati, itu porsi mengingat matinya seperti apa yang dikatakan sering tersebut, dan adakah waktu-waktu khusus agar kita eh, bisa selalu mengingat kematian begitu, Ustaz? Ya, sebetulnya tidak ada ukuran atau standar khusus ya, karena ini sifatnya relatif ya. Sifatnya sangat relatif dan ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu. Eh, apa namanya? Secara umum itu bisa kita latih dan kita biasakan. Jadi selalu ketika kita melihat sesuatu kita kaitkan dengan kehidupan akhirat. Ya, misalnya ketika kita berada di luar, kita melihat hiruk pikuk, ya melihat aktivitas kesibukan orang-orang di luar bekerja termasuk diri kita. Ini mau kemana semuanya? Kalau bahasanya Al-Quran kan fa'ina tadhabun, kalian semuanya mau kemana sebetulnya? Ya, kalau istilahnya salafun saleh, setiap langkah kita ini hakikatnya adalah langkah menuju kubur. Jadi kalau kita semakin kuat ingatan kita pada kematian, itu kita melihat jalan perjalanan kita, perjalanan orang-orang ya menuju ke tempatnya masing-masing, ke berbagai kesibukannya masing-masing. Itu sebetulnya adalah langkah-langkah yang mendekatkan mereka pada kematian. Nah, kita melihatnya dengan kondisi yang semacam itu, artinya
kita bisa melihat kesibukan orang sebagai sarana kita untuk refleksi, ingat pada kematian. Lalu kita melihat dunia yang begitu indah, yang pada akhirnya akan mati. Kita ingat rumah kita ketika masuk, ya rumah ini juga akan kita tinggalkan pada waktunya. Jadi ini relatif betul yang semacam ini. Nah, cuma memang ada waktu-waktu yang secara khusus perlu kita alokasikan. Misalnya ketika kita ibadah sholat 5 waktu terutama. Sholat 5 waktu itu sangat penting kita hadirkan perasaan sebagai sholat yang terakhir. Sebagaimana Nabi ketika memberikan pesan kepada sahabat, ketika ada yang bertanya, "Oh, Rasulullah berikan nasihat kepadaku." Kata Nabi, "Idza kumta ila salatik fasalli salata muwaddi'." Kalau engkau melaksanakan sholat, maka bayangkan itu sholat perpisahan. Jadi pada saat kita melakukan ibadah semacam itu, maka bayangan itu harus semakin kuat gitu sehingga ibadah kita menjadi semakin bagus, semakin dihayati, semakin mantap. Ya, dan ada juga saat-saat misalnya sebelum tidur ya kita muhasabah diri kita. Kita banyak istighfar, kita banyak. Nah, itu alokasi khusus yang kita alokasikan secara khusus ingat pada kematian itu. Ya, bahkan banyak juga dulu para ulama yang muhasabahnya itu kadang-kadang dikubur, mereka sudah banyak istighfar gitu ya sambil masuk ke kubur untuk mengingatkan betul bahwa kematian itu sangat dekat dengan mereka. Nah, itu yang secara khusus, tapi yang secara umum ketika kita beraktivitas kita juga ingat ya, ketika makan kita ingat bahwa ya ini sekedar kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. Ya, dengan memposisikan semacam itu menjadi enak saja kita melakukan segala sesuatu, kita tahu hakikatnya. Ya, tidak tertawan oleh kenikmatan dunia, tapi ya sebagai bentuk cara kita bersyukur, alhamdulillah diberikan nikmat itu untuk tambah dekat dan tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya relatif, nggak ada ukuran ininya, ya semacam itu. Ya. Baik, Baik Ustaz, ya, berarti senantiasa dilatih Ustaz ya. ya perlu latihan. Oke, tenang Ustaz. Jazakallah. Oh, ya. Baik para jemaah, dipersilakan bagi para jemaah yang mungkin ingin ada yang bertanya, silakan dipersilakan. Boleh dengan raise hand atau di kolom chat. Ini nih ada Ustaz, apa ya? Bukan pertanyaan sebetulnya, Ya, pernyataan gitu dari eh, Ibu Maiske Natali. ya. Saya baru saja kehilangan ibu saya. Banyak pelajaran yang Mm-mm. dipetik dari kejadian tersebut. Saya sebagai ahli warisnya merasa sangat bahagia jika ibu saya disebut sebagai orang baik dan dermawan. Tapi ada juga orang yang berkata bahwa ibu saya kurang muamalah atau silaturahminya, dan itu membuat kami sedih. Kami berusaha agar orang tersebut ridho pada ibu saya. Nah itu mungkin ketika kita sudah meninggal, kemudian ada beberapa hal yang membuat orang lain mungkin tidak berpandangan baik kepada orang yang sudah meninggal. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita perlu mengkonfirmasinya atau seperti apa? Ya. Yang pertama yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebab penilaian makhluk akan selalu beragam. Ya, tidak bisa kita mengharapkan ridho dari semua makhluk. Ya, jadi ada saja orang-orang yang mungkin tidak suka. Yang penting bagi kita adalah berusaha bagaimana agar kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita berusaha melakukan sesuatu yang
bagus, kaitan dengan muamalah, kaitan dengan, nah itu satu sisi semacam itu. Jadi jangan kita terlalu pusing dengan penilaian orang. Ya kalaupun ada penilaian orang, mungkin ada yang kurang suka dan seterusnya. Nah itu bagi yang keluarganya yang hidup berusaha untuk melakukan muamalah yang baik lah kepada orang-orang tersebut. Ya dihadapi dengan baik, berusaha untuk memperbaiki hubungan, untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Kira-kira apa yang mereka inginkan, tapi bukan tidak mesti tertawan dengan kondisi yang semacam itu. Ya diupayakan agar menjadi lebih baiklah hubungannya, dan itu diniatkan agar almarhumah yang sudah meninggal dunia juga mendapatkan manfaat dari hubungan yang baik itu. Barangkali ada sangkut paut, ya pernah berbuat salah, berbuat kurang pantas dan seterusnya, ya bisa minta maaf, ya minta agar dimaafkan kesalahan-kesalahannya, sehingga itu akan berdampak baik pada almarhumah. Ya itu tetap penting dilakukan, ya tetapi jangan sampai itu membuat trauma, membuat gelisah, membuat takut, ya. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu kita lakukan. Ya. Dan itu menjadi satu ibrah bagi kita semuanya, bahwa ya dia apa namanya almarhumah sudah meninggal dunia, kita juga akan begitu. Jadi apa sih yang dicari di dunia ini kalau nggak berbuat baik kepada orang gitu ya. Jadi itu bisa menjadi sarana kita untuk ingat pada Allah Ta'ala, ingat pada kematian. Baik, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Sekolah. Baik, ada lagi Ustaz, pertanyaan dari Ibu Elis. Mm-mm. Manusia fitrah ada rasa khawatir saat mengingat kematian dan terus berikhtiar melakukan apa yang Allah suka untuk menghilangkan rasa khawatir ini, selalu meyakinkan hati kalau nanti mati bisa bertemu Allah, memandang wajah Allah. Dengan begitu ada suka merasa tenang. Apakah ini baik, Ustaz? Ya, itu yang harus ditumbuhkan terus, perasaan bahwa kita ingin mendapatkan akhir kehidupan yang baik, yang dengan itu kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim berusaha untuk menata hidupnya dari sekarang dengan amal-amal ibadah, dengan taubat, dengan berbagai hal yang akan membuat dia mendapatkan kebaikan sesudah kematiannya. Dan itu tanda orang yang cerdas, orang yang bijak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, walaupun para ulama mengatakan riwayatnya tidak kuat, tapi sangat bagus maknanya, bisa diambil pelajaran, yaitu al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, menata nafsunya, dan dia bisa melakukan amal-amal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Karena kalau itu yang dia lakukan, insya Allah, maka dia akan mendapatkan kematian yang indah, kematian yang akan mengantarkan dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang ingin, suka, senang berjumpa dengan Allah, yaitu lewat kematian, sebab tidak ada orang yang berjumpa dengan Allah kecuali lewat kematian. Ya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Maka Allah Ta'ala juga senang berjumpa dengan dia. Ya, kenapa dia suka, dia senang? Karena dia sudah menyiapkan diri. Tapi na'udzubillah bagi orang yang tidak menyiapkan diri, menyiapkan hari akhiratnya, maka dia tidak akan siap berjumpa dengan Allah. Dia takut berjumpa dengan Allah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak mau, takut berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak mau, benci berjumpa dengan dia. Na'udzubillah. Jadi eh, apa yang akan kita dapatkan nanti sesuai dengan amal yang kita lakukan sekarang ini. Maka saatnya kita menata, membangun, merancang kehidupan sesudah kematian dari sekarang ini.
Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Dan pertanyaan lagi Ustaz Ya. dari Ibu Eka Susanti. Saya ada Mm. saudara yang suka meminjamkan uang yang sering tidak dibayar oleh peminjam. Apakah ini akan menjadi amalan almarhumah? Karena sampai saat ini kami tidak bisa memperoleh uang almarhumah. Iya. Tergantung pada niatnya. Kalau dia berniat baik, memberikan pinjaman itu dalam rangka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, dalam rangka untuk memberikan kelapangan kepada mereka sehingga mereka bisa berusaha, bisa memanfaatkan dana yang dipinjamkan tadi dengan baik, ya. Insya Allah itu akan memberikan manfaat. Apalagi kalau memang itu diniatkan oleh dia, oleh yang meminjamkan, bahwa dia memberikan kelonggaran kaitan dengan tempo pembayarannya, atau bahkan kalau tidak mampu dibayar, dia ikhlaskan begitu, ya insya Allah itu akan menjadi amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kemudian apa namanya, hutang tersebut hanya melulu orientasinya pada dunia, artinya untuk mendapatkan keuntungan dunia saja, maka naudzubillah, ya, ya hanya dunia saja yang didapatkan, ya. Karena ada juga orang yang suka meminjamkan tapi yang dicari adalah keuntungan dunia. Kalau itu yang dicari, ya hanya dunia yang dia dapatkan. Tapi seorang muslim, kita yakin seorang muslim, orang yang beriman, bukan hanya itu yang dia cari, tapi yang dia cari adalah keuntungan di akhirat juga, karena dengan membantu saudaranya insya Allah dia juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang apa namanya, yang insya Allah didapatkan oleh orang-orang yang banyak melakukan amal kebaikan seperti itu. Mudah-mudahan almarhumah juga tergolong dalam golongan yang semacam itu. Amin. Ya Rabbal Hmm. Alamin. Baik, terus Ustaz. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Namun kita batasi karena waktu ya Ustaz ya. Ini ada dua Hmm. pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Yang pertama dari Bapak Rahmat Aji. Hmm. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah amal solih yang dikerjakan berlandaskan perbuatan dosa bisa menghasilkan pahala? Maksudnya gimana tuh? Amal Mungkin soleh? amal soleh yang dikerjakan berlandaskan perbuatan dosa, mungkin niatnya Ustaz, mungkin ketika kita sholat tahajud begitu, tapi bukan niatnya karena disuruh oleh orang lain, misalkan oleh teman atau oleh siapa begitu. Mungkin ke situ arahnya Ustaz. Apakah Yang itu jelas, bernilai pahala apa seperti apa begitu? iya. Ya, jadi gini, amal itu kalau ingin diterima oleh Allah syaratnya minimal ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Jadi kita melakukan amal itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha dari Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran apresiasi dari Allah taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya baik tapi caranya tidak sesuai, maka tidak diterima. Atau sebaliknya, kalau caranya baik, ya, caranya sesuai, ya, dengan perintah Allah, dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi niatnya tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Jadi pastikan dua faktor itu ada dalam setiap amal kita. Itu yang akan Hmm. mengantarkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ya. Ustaz. Mm. Terakhir Ustaz, Mm-mm. eh, apakah meninggal yang mendadak, kecelakaan, dibunuh atau terbunuh, apakah termasuk husnul khotimah? Ya. Jadi eh, memang di dalam riwayat disebutkan agar kita berlindung dari mati yang mendadak ini, ya. Tapi mati yang mendadak yang dimaksud itu adalah
Maksudnya kalau mati kita tanpa persiapan gitu. Tapi kalau matinya dengan persiapan, kita sudah merancang ya akhir dari kehidupan kita ini dengan banyak melakukan amal-amal soleh, ya melakukan ibadah sebelumnya, banyak beristighfar, maka bagi seorang muslim tidak ada yang mendadak karena memang sudah dipersiapkan, sudah di ya, dan mati itu memang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Ada yang lewat kecelakaan, ada yang lewat bencana, ya, musibah tertentu. Bahkan ada orang yang sedang duduk-duduk biasa saja, ya tiba-tiba meninggal dunia. Ya banyak yang dianggap oleh orang ini matinya mendadak gitu. Tapi bagi seorang muslim, kematian itu bukan sesuatu yang mendadak. Ya memang datangnya mendadak, tapi dia sudah merancang untuk menghadapi saat-saat semacam itu. Nah, orang yang setelah melakukan persiapan, itulah orang yang beruntung, ya orang yang akan mendapatkan kebaikan. Nah, itulah yang kenapa selalu setiap kali khatib naik mimbar itu selalu menyebut firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu agar kita siap dan agar kita memantapkan kondisi kita, memantapkan keimanan kita, keislaman kita, sehingga ketika mati itu datang benar-benar dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita semuanya diberikan oleh Allah taufik, diberikan inayahnya, sehingga kapanpun kematian itu datang, kita siap menerima, menyambut kematian itu dengan baik, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di persiapan Ustaz ya, ada persiapan Ya, sebelumnya begitu. yang paling penting itu ya. Baik, alhamdulillah pada jamaah majelis subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:30 gitu ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kajian tentang zikrul maut atau tazkiyatun nafs bagian yang kedua. Mungkin kita nanti akan bertemu kembali dengan Ustadz pada materi-materi yang berikutnya begitu. Ya, Boleh untuk insya Allah. berkenan Ustadz memimpin doa sebelum kita tutup. Baik. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Fauzi Bahris yang telah memberikan tausiah atau kajian tentang zikrul maut atau tazkiyatun nafs bagian yang kedua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi penguatan untuk kita semua dan kita bisa aplikasikan untuk senantiasa mengingat kematian atau melatih diri agar selalu mengingat kematian
sehingga dalam kehidupan ini kita bisa tahu arah kita kemana, kita mau apa di dunia, jadi lebih terarah gitu ya Ustaz ya. Sekali lagi, jazakallahu khairan kepada Ustadz dan juga kepada PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung yang senantiasa melaksanakan atau memberikan meluangkan waktunya untuk mengadakan kajian rutin setiap Sabtu pagi. Juga kepada Saung Mirza dan eh, Tahajud Call atas dukungannya, atas supportnya, sehingga pengajian kita setiap hari Sabtu terus bisa dilaksanakan. Baik, para hadirin majelis subuh virtual yang dirahmati Allah, dengan begitu kita acara kita selesai. Kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya di minggu depan di waktu yang sama, dan mudah-mudahan bisa di-share kepada teman-teman, pada keluarga, sehingga manfaat yang kita berikan bisa lebih luas lagi. Jazakumullah Baik, khairan. kita tutup agenda kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz. Izin